Shalom, selamat pagi. Baik lagi bersama dengan saya Pak Endar di Mapel Pendidikan Agama Kristen kelas 10. Pak Endar berharap kalian ada dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar lewat video pembelajaran kali ini. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan dari KD 3.4 di bab yang ke-9. Anak SMA boleh pacaran? Tentu ini merupakan materi yang menarik buat kalian karena mungkin di antara kalian pernah menjalani atau sedang menjalani proses pacaran dengan lawan jenis. Nah, karena itu buat kalian semua yang melihat video ini, menyaksikan video ini, teman-teman bisa lihat video ini dari awal sampai akhirnya. Baik, kita akan mulai dengan membahas apa sih pengertian pacaran. Buat kalian tentu istilah pacaran bukan hal yang asing buat kalian. Bahkan mungkin kalian sejak TK atau SD sudah mengenal kata ini atau sering mengucapkan atau mendengar kata pacaran. Meskipun ketika dulu waktu kalian masih kecil, kan mungkin belum begitu paham arti sesungguhnya dari pacaran itu apa. Nah, kita mau lihat Nah, hari ini kita membahas tentang definisi dari berpacaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran adalah sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dengan laki-laki. Di dalamnya ada rasa kasih dan sayang satu sama lain. Apakah kalian setuju dengan pendapat Kamus Besar Bahasa Indonesia ini? Atau mungkin kalian punya definisi yang lain untuk menerjemahkan apa makna dari pacaran. Nah, kita masuk ke poin yang kedua mengenai apakah anak SMA boleh berpacaran. Nah, menurut teman-teman sendiri, kira-kira kalian setuju nggak sih kalau anak SMA berpacaran? Atau kalian justru lebih berpikiran bahwa anak SMA belum boleh berpacaran? Menunggu dia ketika kuliah atau ketika kerja adalah waktu yang tepat untuk berpacaran. Kalian ada di tim yang mana? Tim yang setuju berpacaran atau tim yang tidak setuju anak SMA berpacaran? Kalian boleh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Nah, teman-teman, menjawab pertanyaan boleh pacaran di masa SMA atau tidak, ternyata kita harus tahu bahwa sebenarnya ada pertanyaan yang jauh lebih penting dibandingkan kita menjawab pertanyaan boleh atau tidak. Nah, di sini saya tuliskan ada 3 hal yang seharusnya kita pikirkan ketika kita memutuskan untuk berpacaran. Pertama, apa tujuan berpacaran? Ketika kamu memutuskan berpacaran, kamu harus bertanya dalam hati kamu kepada dirimu sendiri, apa sebenarnya tujuanmu berpacaran? Apakah hanya karena teman-temanmu berpacaran sedangkan kamu tidak, sehingga kamu akhirnya memutuskan untuk berpacaran dengan sembarang orang? Dan kamu mungkin berpikir, nanti kalau aku tidak berpacaran sedangkan teman-temanku yang lain berpacaran, aku dianggap kurang menarik, kurang cantik, atau kurang ganteng begitu. Tentu kalau kalian hanya berpikir seperti itu bukanlah tujuan yang tepat. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kamu menjalani proses berpacaran itu? Apakah ketika kamu menjalani proses berpacaran itu, kamu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan atau tidak? Kamu harus tanyakan pada diri kamu sendiri. Kalau justru kamu berpandangan bahwa ketika kamu menjalani proses berpacaran itu, kamu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tentu pacaran yang kamu jalani bukanlah pacaran yang sehat, bukanlah pacaran yang seharusnya kamu lakukan. Lalu yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apa dampak yang terjadi? Atau apa akibat ketika kamu memutuskan untuk berpacaran? Ada banyak sekali akibat atau dampak buruk ketika seseorang memutuskan berpacaran di usia SMA. Salah satunya ketika mereka bertengkar dengan pacarnya karena perbedaan pendapat atau karena ketidakcocokan, itu berakibat hal-hal yang buruk. Misalnya, dia marah, bukan hanya marah kepada dirinya sendiri, bukan hanya marah kepada pacarnya, tetapi marah kepada orang lain. Orang tua kena
temennya kena, sahabatnya kena, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih ekstrim, ada banyak kasus di mana ketika seseorang berpacaran di usia muda, usia SMA, ketika putus, bunuh diri karena tidak terima akan hal itu. Nah, dampak-dampak seperti itu yang sangat disayangkan banyak terjadi di kalangan anak remaja. Oleh karena itu, bagi kalian yang hari ini sedang berpikiran untuk menjalani proses pacaran, atau kalian hari ini sedang berpacaran tetapi ternyata dari ketiga pertanyaan itu kalian masih belum merasa tepat berpacaran, lebih baik jangan berpacaran sekarang. Tunggu waktu yang tepat, tunggu ketika kalian akan bisa menemukan pasangan yang tepat yang bisa membangun kalian, dan kalian bisa menjadi pasangan yang tepat untuk pasangan kalian kelak di masa yang akan datang. Nah, kita mau lihat sebenarnya bagaimana sih pandangan Alkitab menyikapi berpacaran. Apakah berpacaran boleh atau tidak? Nah, teman-teman, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ditemukan tentang arti kata pacaran. Ya, jadi Alkitab tidak pernah menuliskan tentang kata pacaran. Teman-teman bisa cari ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada kata pacaran di Alkitab. Namun Alkitab menuliskan sebuah ulasan yang indah tentang persahabatan. Contohnya di Amsal 17 seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Alkitab menuliskan begitu banyak pasal, begitu banyak ayat yang menjelaskan mengenai persahabatan. Nah, lewat persahabatan itu kita bisa mengasihi dan juga bisa bersahabat dengan seorang pria atau wanita. Jadi persahabatan itu luas. Kalau pacaran itu lebih eksklusif, 2 orang saja. Kalau persahabatan kita bisa bersahabat dengan begitu banyak orang, kita bisa mengenal begitu banyak orang, kita bisa mengenal begitu banyak karakteristik orang, dan di situ kita bisa terbangun kehidupan rohani kita sebagai orang percaya, sebagai anak remaja Kristen. Nah, buat saya pribadi, saya lebih menganjurkan teman-teman menjalin persahabatan dengan begitu banyak orang, supaya teman-teman bisa memilih dan memilah mana di antara sahabat-sahabat kalian yang kelak nanti ke depan, mungkin salah satunya di antara mereka yang akan menjadi pasangan hidup kita. Nah, di Alkitab dijelaskan beberapa hal berkaitan dengan kekudusan. Salah satunya di 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Jika tadi saya katakan di bagian yang kedua tadi ya, pertanyaan bagaimana kamu menjalaninya. Seringkali banyak anak remaja yang tidak menjalani kehidupan pacaran dengan sudut pandang yang benar berdasarkan Alkitab. Nah, sedangkan di Alkitab dijelaskan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Kalau pacaranmu tidak kudus, artinya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ternyata kamu melihat atau kamu merasakan bahwa dalam kamu berpacaran ada potensi ketidakkudusan di dalam kalian menjalani proses berpacaran, lebih baik hentikan sekarang dan bersahabatlah dengan banyak orang. Bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang. Lalu yang kedua, nah, dikatakan di bagian lain di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3, dikatakan di situ adalah karena inilah kehendak Allah. Jadi Allah menghendaki agar kita kudus. Ya, pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, banyak ya pasangan muda, anak-anak SMA yang justru ketika mereka menjalani proses pacaran, mereka bukannya menjadi pribadi yang semakin kudus di hadapan Tuhan, tapi justru mulai mencoba-coba mendekatkan dirinya dengan percabulan. Saya kenal ada banyak anak remaja yang dulu sebelum mereka berpacaran itu jadi anak yang takut akan Tuhan, jadi anak yang sangat aktif dalam kegiatan pelayanan baik di gereja maupun di sekolah, tapi justru perubahannya terbalik ketika dia memutuskan untuk berpacaran, sehingga akhirnya kehidupannya nggak karu-karuan. Jadi buat kalian yang berpacaran, hati-hati dengan percabulan. Kalau dirasa teman-teman sekarang melihat bahwa ketika kalian berpacaran justru ada potensi kalian masuk ke percabulan, ya lebih baik kalian hentikan berpacaran itu. Lebih baik kalian berteman atau bersahabat dengan orang lain.
Dikatakan berikutnya di 2 Timotius pasal 2 ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Di situ dijelaskan nasihat Paulus kepada Timotius yang masih muda, bahwa kamu jauhi nafsu orang muda. Ya, nafsu orang muda teman-teman tahu, teman-teman saat ini juga sedang merasakannya. Pengen berelasi dengan orang lain, pengen diperhatikan dengan khususnya orang yang lawan jenis begitu ya. Tetapi di situ dikatakan jauhilah nafsu orang muda, sebaliknya kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Nah, teman-teman di 2 Korintus pasal 6 ayat 14-15 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Dijelaskan di bagian ini bahwa dalam milih pasangan pun kita harus hati-hati. Jangan sampai karena kita merasa bahwa lawan jenis yang mendekati kita atau orang yang kita sukai itu ganteng atau cantik tapi beda agama, terus kita memutuskan untuk mengiyakan dia untuk menjadi pasangan kita. Ya, tidak boleh seperti itu. Di situ dijelaskan bahwa kamu tidak boleh melakukan itu, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ya, jadi cari pasangan yang seiman, yang bisa mendukung kita dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, teman-teman, kesimpulan yang kita dapatkan adalah pacaran itu bukan masalah boleh atau tidak boleh. Tetapi sudahkah kita menjalin sebuah hubungan pendekatan dengan lawan jenis yang sehat dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya? Banyak anak remaja yang memutuskan pacaran bukannya memuliakan nama Tuhan, tetapi justru memalukan nama Tuhan. Karena ketika dia menjalin proses berpacaran, ketika mereka berpacaran, mereka hamil di luar nikah, orang tuanya malu, lalu dia harus membangun kehidupan pernikahan yang mereka sama sekali belum siap, masa depannya hancur gitu ya. Nah, saya nggak berharap itu terjadi pada kalian. Pertanyaan berikutnya adalah, sampai taraf di mana pacaran yang kita lakukan? Oleh sebab itu, marilah kita mengintrospeksi diri dan terus muliakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Jadi, kehidupan kalian berharga di mata Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah siapkan buat kalian di masa depan. Jangan sampai hal itu terhalang atau rusak ketika kalian justru salah memutuskan dalam berpacaran kali ini. Jadi begitu teman-teman semua, anak-anakku yang hari ini belajar lewat video pembelajaran ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.